Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Haidar akan membawakan materi tentang kebijakan pelestarian media informasi. Materi ini terbagi dalam dua konten. Yang pertama tentang perawatan fisik bahan perpustakaan dan yang kedua tentang digitalisasi dan alih media. Untuk sesi pertama yaitu tentang perawatan fisik bahan perpustakaan. Pemeliharaan koleksi terbagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama yaitu membersihkan koleksi. Pemeliharaan fisik bahan perpustakaan dimulai dari langkah sederhana, seperti membersihkan koleksi dari debu secara berkala untuk mencegah kerusakan akibat kotoran dan debu. Nah, hal ini perlu dilakukan karena jikalau debu-debu dibiarkan menumpuk, maka yang dihasilkan adalah jamur ataupun kertas yang menguning dan melapuk. Maka harus dijaga dari debu-debu dan kotoran. Yang kedua yaitu perawatan lantai. Perawatan fisik juga mencakup jaga kebersihan lantai perpustakaan setiap hari agar kondisi ruangan tetap optimal dan nyaman untuk pengunjung. Yang ketiga, pencegahan kerusakan, yaitu menghindari penggunaan bahan kimia yang berpotensi merusak koleksi serta mengatur suhu dan kelembapan ruangan untuk mencegah kerusakan. Bahan kimia di sini bisa termasuk dengan tinta-tinta spidol ataupun tinta pulpen yang dapat merusak koleksi berupa vandalisme. Kemudian suhu biasanya di perpustakaan itu idealnya di sekitar 20 Celcius. Kemudian, pengawetan bahan perpustakaan. Pengawatan fisik Yang pertama, pengawatan fisik. Proses pengawatan fisik meliputi teknik pemeliharaan, perbaikan, dan pengawetan koleksi bahan perpustakaan untuk memperpanjang umur simpan dan kelestariannya. Yang kedua yaitu restorasi. Kegiatan restorasi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, baik itu dokumen, kertas, buku, maupun media lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pelestarian informasi. Selain fisik, pengawatan juga bertujuan untuk melestarikan nilai informasi yang terkandung dalam bahan perpustakaan agar tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Kemudian terdapat kebijakan preservasi. Yang pertama adalah kebijakan pemeliharaan. Pentingnya penerapan kebijakan dalam perawatan, pengawetan, perbaikan, dan reproduksi bahan perpustakaan untuk selalu memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan koleksi. Yang kedua, nasional dan lokal. Kebijakan preservasi juga mencakup aspek kebijakan nasional dalam lokal dalam upaya pelestarian dan perpustakaan agar lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Yang dimaksud nasional dan lokal ini adalah perpustakaan nasional itu sudah memberikan kebijakan yang dapat kita lakukan secara bersama. Seperti contohnya, Perpusnas menyarankan untuk perpustakaan itu melakukan kegiatan preservasi paling tidak rutin 1 tahun 2 kali, atau bisa juga selama 1 semester dilakukan 2 kali. Seperti melakukan laminasi atau melakukan kegiatan pembasmian jamur dan lain-lain menggunakan uap. Nah, kemudian yang lokal ini tergantung dalam daerah masing-masing. Misalnya daerah Malang yang suhu dingin, maka suhu dingin ini dilakukan kegiatan preservasi dan konservasi sesuai dengan daerahnya masing-masing agar lembab nih diberikan silika gel, berbeda dengan daerah-daerah yang panas lainnya. Nah, yang ketiga kemudian yaitu tujuan pelestarian. Menjaga kelestarian kandungan informasi yang direkam dalam bahan perpustakaan, baik dengan melestarikan bentuk fisik asli maupun dengan mengalihkan ke bentuk media lain. Nah, hal ini pelestarian dilakukan artinya dalam bentuk digitalisasi. Tapi ketika melakukan kegiatan digitalisasi, perlu diingat bahwa mengubah ke bentuk digital saja belum cukup, karena bentuk digital pun masih bisa terhapus ataupun hilang. Oleh karena itu, sebaiknya pelestarian digitalisasi ini dilakukan dalam tahap yang lebih detail, seperti ketika melakukan pengubahan file fisik menjadi file digital. Nah, itu paling tidak terdapat 2 kopi, sehingga kalaupun 1 kopinya rusak, 1 kopinya masih aman. Kemudian dokumen aslinya itu harus disimpan dan sebisa mungkin tidak digunakan.
Lanjut ke sesi 2, yaitu digitalisasi dan alih media. Digitalisasi yaitu tentang dokumentasi terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, saya menjelaskan dulu tentang pengertian digitalisasi. Digitalisasi bahan perpustakaan merupakan proses pengubahan format fisik menjadi format digital untuk mempermudah akses dan pelestarian informasi. Nah, yang kedua yaitu tentang tujuan digitalisasi. Digitalisasi ini bertujuan untuk melestarikan bahan perpustakaan dalam bentuk yang lebih tahan lama, mudah diakses, dan dapat disebarkan secara luas. Kemudian teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses digitalisasi termasuk pemilihan perangkat dan format penyimpanan yang sesuai. Kemudian alih media dan konservasi. Pentingnya alih media. Nah, penting sekali karena proses alih media ini bertujuan untuk melestarikan kandungan informasi yang terkandung dalam bahan pustaka dengan mengalihkan ke bentuk media lain yang dapat bertahan lebih lama. Kemudian yang kedua, metode alih media. Berbagai metode alih media yang dapat diterapkan seperti mikrofilm, mikrofiche, reproduksi foto, dan teknologi konservasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konservasi informasi. Upaya konservasi ini tidak hanya terfokus pada fisik bahan perpustakaan, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai informasi yang tersimpan dalam media digital. Kemudian kebijakan pelestarian media. Nah, peran kebijakan ini pentingnya dalam mendukung proses digitalisasi dan alih media bahan perpustakaan sebagai strategi pelestarian informasi. Kemudian pengembangan kebijakan pelestarian media juga mencakup pengembangan kebijakan dalam penerapan metode pelestarian bahan pustaka agar lebih berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk melestarikan kandungan informasi yang direkam dengan mengalihkan ke bentuk media lain, serta melestarikan bentuk fisik asli koleksi pustaka dan arsip sehingga tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Nah, poin ini relevan dengan poin yang saya bahas tadi di sesi pertama tentang digitalisasi, yaitu tetap menjaga koleksi atau bentuk aslinya agar tersimpan rapi dan bisa dilihat oleh generasi mendatang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk salah-salah kata dan kurang-kurangnya saya mohon maaf sebaik-baiknya ya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.